Bitcoin pada hari Rabu tanggal 28 Februari akhirnya menyentuh harga $60.000, bahkan sampai melesat ke harga $63.000. Cryptocurrency really having a crazy week. Bitcoin, it's up over 20%. Let's trade it. Brent, I'm going to start with you. You own the Grayscale Bitcoin Trust. You also own the Grayscale Ethereum Trust. What's your take on this action we're seeing in the cryptocurrency market? Ini adalah pertama kalinya Bitcoin mencapai level harga $60.000 sejak terakhir kali mencapainya di saat all-time high di harga $69.000 yang merupakan momen dan puncak dari fase bull run di November 2021. Dari adanya lesatan harga Bitcoin tersebut, ada satu hal menarik, bukan karena bisa mencapai harga tersebut, melainkan meskipun di tahun 2021 dan 2024, Bitcoin sama-sama berhasil menyentuh level $60.000, tetapi jika harga Bitcoin tersebut dikonvert ke mata uang banyak negara di dunia seperti China, Jepang, Korea, India, Malaysia, Lebanon, Argentina, Kamboja, bahkan termasuk Indonesia, harga Bitcoin udah menjadi lebih mahal dan bahkan mencapai all-time high dari kurs mata uang beberapa negara tersebut jika dibandingkan saat momen bull run 2021. Hal ini karena jika sedikit kita flashback ke periode bull run Bitcoin dan kripto di November 2021, kita ambil contoh negara Indonesia aja, Bitcoin pada saat itu berhasil mencatatkan all-time high di harga $69.000, atau jika dirupiahkan, harga satu Bitcoin adalah Rp969 juta. Tetapi di hari Rabu tersebut, dengan harga baru menyentuh $63.000, Bitcoin udah bernilai $1 miliar. Jadi, di video kali ini kita akan ulas dan bahas kenapa dan apa penyebab Bitcoin bisa melesat signifikan, bisa ada perbedaan harga di berbagai negara termasuk Indonesia, dan bagaimana situasi harga Bitcoin dan market kripto ke depannya. Pertama-tama, kita harus ingat dan sadari ya, pembeli Bitcoin saat ini secara umum itu udah bukan cuma retail atau masyarakat biasa pada umumnya, tetapi kini pembeli Bitcoin udah mulai merambah ke korporasi dan institusi besar dengan dana jutaan bahkan miliaran dolar dengan udah sahnya Bitcoin Spot ETF di Januari 2024 lalu. Bahkan dalam beberapa minggu ke belakang, justru pembeli Bitcoin itu yang paling mendominasi adalah korporasi dan institusi. Hal ini karena korporasi dan institusi jadi punya landasan dan keyakinan untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu bagian dari instrumen aset mereka. Nah, kegilaan naiknya harga Bitcoin kemarin ini tercatat dari total volume perdagangan semua Bitcoin Spot ETF di market yang melonjak hingga $7,5 miliar, dan yang memimpin volume perdagangan ini adalah BlackRock dengan perdagangan melampaui $1,3 miliar, diikuti oleh Grayscale dan Fidelity. Berdasarkan data juga, pada hari Selasa atau sehari sebelumnya, ada 100.000 perdagangan Bitcoin di IBIT atau Bitcoin ETF yang diterbitkan oleh BlackRock. Kenapa BlackRock? Karena BlackRock hingga saat ini masih tercatat sebagai investment fund dan penerbit ETF saham terbesar di dunia dengan AUM hampir $10 triliun, yang artinya hampir 25% market cap S&P 500 dan hampir 9 kali lipat market cap Bitcoin. Selain itu, jika dibandingkan dengan GDP seluruh negara di dunia tahun 2023, AUM BlackRock bahkan berada di posisi ketiga di bawah Amerika dan China. Ini memperlihatkan seberapa besar pengaruh dan keuangan yang dikelola oleh BlackRock yang berasal dari berbagai institusi dan korporasi yang menjadi kliennya. Dolar Amerika Serikat saat ini masih menjadi mata uang dan global reserve currency yang kuat dan paling berpengaruh di dunia, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ada penurunan dibandingkan sekian tahun yang lalu karena disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari Amerika yang terus mencetak uang, perjanjian bilateral dari beberapa negara,
dan ancaman dari adanya BRICS, tetapi secara persentase masih ada di atas 50%. Persentase yang masih di atas 50% ini disebabkan oleh Amerika yang saat ini masih menjadi negara sebagai referensi dan indikator perekonomian di dunia. Selain itu, dengan berbagai produk dan services brand-brand Amerika yang masih kita beli dan pakai, mulai dari smartphone, laptop, mobil, fashion, hingga food and beverages, maka Amerika akan masih terus mendominasi dan kuat mata uangnya dibandingkan negara lain di dunia. Dengan masih begitu kuatnya US dollar, apa dampaknya? Maka akan ada banyak mata uang berbagai negara secara tidak langsung, value-nya akan sangat terpengaruh dengan US dollar. Dan saat ini, US dollar menjadi mata uang yang dipatok secara umum, dipakai untuk menentukan nilai Bitcoin dan memudahkan patokan satuan mata uang dalam melakukan transaksi. Tetapi yang menarik adalah value dari USD itu sendiri sebenarnya jika dibandingkan dengan Bitcoin justru semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan sejak lebih dari 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Gimana? Baru sadar kan? Nah, kembali lagi ke US dollar, berbagai mata uang negara seperti China, Jepang, Korea, India, Malaysia, Kamboja, bahkan termasuk Indonesia, setiap tahun akan terus berkurang nilainya jika di-compare ke US dollar dan Bitcoin. Artinya apa? Untuk Indonesia yang sampai saat ini secara nilai rupiah masih sangat dijaga oleh negara melalui berbagai kebijakan dan regulasi, ini adalah hal yang patut untuk diapresiasi. Tetapi, jika berkaca pada beberapa negara seperti Argentina, Turki, dan Lebanon, dengan adanya gejolak politik menyebabkan merembet ke krisis ekonomi, maka value dari mata uangnya akan semakin menurun dan lama-lama jadi bisa hilang. Seperti yang udah disebutkan tadi, rupiah sampai saat ini secara nilai masih sangat dijaga oleh negara melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang menandakan ini adalah merupakan hal yang patut untuk diapresiasi. Meskipun pemerintah terus menjaga value dari rupiah, tetapi kita jangan lupa bahwa rupiah pun tetap ada mengalami yang namanya inflasi. Inflasi ini setiap tahun akan terus dijaga dan dikendalikan persentasenya oleh pemerintah untuk jangan sampai ke level yang bisa menyebabkan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi. Nah, meskipun inflasi terus dijaga oleh pemerintah, tetapi secara data yang valid, di tahun 2024 ini, Bitcoin jika dinilai ke rupiah sudah menyentuh all-time high jika dibandingkan saat November 2021. Saat November 2021, Bitcoin menyentuh all-time high di harga $69.000 atau hampir 970 juta rupiah, tetapi saat di 28 Februari 2024 dengan harga Bitcoin di $63.000, secara rupiah sudah bernilai 1 miliar rupiah. Artinya apa? Kita nggak bisa bohong bahwa jika Bitcoin diinvestasikan masyarakat Indonesia untuk jangka waktu yang panjang, tanpa pernah digunakan sama sekali untuk berbelanja yang sifatnya adalah keinginan, maka modal rupiah yang dikeluarkan untuk investasi akan bisa naik signifikan selain dari value Bitcoin itu sendiri, tetapi juga karena faktor US dollar yang terus menguat melawan rupiah. Setiap tahun di market Bitcoin dan kripto, di mana kini ada lebih dari 20.000 kripto yang lahir karena ada berbagai narasi dan katalis yang berbeda-beda, membuat market ini terus bertambah dan semakin luas adopsinya. Mulai dari halving, DeFi, NFT, GameFi, Layer 2, blockchain modular, artificial intelligence, dan yang terbaru adalah institusi dengan ETF, dan berikutnya kemungkinan adalah reward asset dan adopsi oleh pemerintah di berbagai negara. Dengan terus bertumbuhnya market Bitcoin dan kripto, saat ini aja secara volume transaksi, market cap dari kripto dan Bitcoin udah mencapai nilai 2,3 triliun US dollar
dan Bitcoin mendominasi dengan nilai 1,2 triliun US dollar. Berbagai tokoh dan perusahaan yang sekian tahun lalu skeptis pun perlahan saat ini udah masuk ke market Bitcoin dan kripto karena mereka sadar bahwa Bitcoin dan kripto adalah aset kelas alternatif yang baru yang akan terus berkembang bertahun-tahun mendatang. Jika semakin masifnya tokoh dunia, perusahaan, bahkan nantinya jika semakin banyak negara menjadikan Bitcoin sebagai salah satu instrumen investasi negara, maka akan lahir adanya fenomena di mana demand akan jauh lebih besar dibandingkan supply Bitcoin yang akan semakin terbatas bisa diproduksi oleh miner. Dengan demand yang jauh lebih besar daripada supply, maka seperti selayaknya hukum pasar, harga Bitcoin di masa mendatang akan jauh harganya lebih tinggi dibandingkan saat ini. Jadi, dengan adanya fenomena Bitcoin yang udah mencapai all-time high, dengan patokannya adalah mata uang dari berbagai negara di dunia, ini membuktikan bahwa investasi adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang di dunia, dan Bitcoin udah membuktikan realita di dunia saat ini. Oke, mungkin Bitcoin dipandang terlalu beresiko bagi sebagian orang. Kalau gitu, mulailah investasi bisa dengan emas, obligasi, reksadana, ataupun saham. Karena dasar dari investasi adalah melindungi kekayaan dan mengalahkan inflasi. Maka, tanpa investasi, ya secara tidak langsung, dalam tanda kutip ya, kita dirampok oleh inflasi, yang secara perlahan akan mengurangi nilai kekayaan kita di masa depan. Jadi, itu aja untuk konten kali ini. Kalau teman-teman punya diskusi mengenai fenomena Bitcoin yang udah melesat ke $60.000, atau hal lain yang masih terkait dengan konten kali ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.